Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. وفي آية أخرى من سورة الكوثر الذي حفظناها قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu menjadi keutamaan kita mengawali majelis Taman Surga ini dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja menunaikan kefarduan kita semua, yaitu salat subuh berjamaah di awal waktu tentu, dan di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan dan menjanjikan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang terjaga salat subuhnya berjamaah seolah-olah telah menghidupkan semalam suntuknya dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan nilai pahala itu kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan dan tuntunan beliau yang kita jalani menjadi asbab kelak kita dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur hari ini ikut penanggalan yang ada di negeri kita. Kita berada di hari yang baik. Inilah tanggal 9 Zulhijjah yang dikenali sebagai hari Arafah, ya. Jadi tidak baca lagi nak mengingatkan ini. Karena pas hari ini ya, bagi yang lah puasa, puasa berarti. Bagi yang lah minum, tidak puasa berarti ya. Ya, karena hari ini pas jadwal gitu. Kalau sebelumnya pasti saya ingatkan tentang keutamaan puasa hari Arafah ini ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbalah." Dalam riwayat yang lain, yukaffiru sanatal lati qablaha wasanata allati ba'daha. Jadi puasa hari Arafah itu menghapuskan dan memadamkan kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ini istimewanya dari puasa Arafah. Hanya mungkin saya izin sampaikan sedikit tentang Arafah ini. Kalau nanti bertemu lagi keadaannya di tahun-tahun yang akan datang. Walaupun ini sebahagian menyebutnya ruang khilafiyah, tapi sebetulnya dalil tentang yang nanti akan disampaikan justru lebih kuat ya, bahwa puasa Arafah itu tidak ada hubungan langsung dengan ibadah wukuf di Arafah. Ya, jadi tidak ada kait mengait langsung. Hanya kebetulan dua bentuk ibadah itu. Puasa ini kan untuk yang tak haji. Kalau yang sedang berangkat haji tidak boleh puasa 9 Zulhijjah itu. Sedangkan yang haji mereka ibadah wukuf ya. Jadi kalau dibahasakan bahasa yang lain, puasa Arafah itu sesuatu, wukuf di Arafah itu sesuatu yang lain. Hanya kebetulan sekali lagi tanggal pelaksanaannya itu sama-sama tanggal 9 Zulhijjah. Untuk tahun ini Arab Saudi itu mengawali Zulhijjah lebih dulu sehari dari kita di Indonesia, ya, Malaysia, ya, dan negeri-negeri sekitar kita. Jadi ketika hari ini kita Arafah,
Mereka lebaran hari ini, ya. Kemarin kita tarwiyah, mereka wukuf. Kalau mungkin ada yang menyaksikan ya, saya kalau sebelum itu selalu menyarankan juga kalau dalam majelis, walaupun kita tak haji, bolehlah tengok suasana haji, kan banyak yang live ya, mungkin di channel ada atau di media yang lain ada Haramain apa itu Herfan apa yang update 24 jam live ya suasana haji di Facebook dan seterusnya. Jadi silahkan walaupun kita tahun ini tak berangkat tapi turut menyaksikan ya. Tadi malam tuh mereka sedang mabit di Muzdalifah ya. Kalau yang sudah haji kalau mau nostalgia ingat-ingat mabit di Muzdalifah kan, tidak di dalam tenda, pucuknya langsung ini kalau untuk kita mabit sebentar ya sambil melungguh ke apa itu kerikil ya. Walaupun yang tahun ini saya lihat sudah disediakan oleh pemerintah ya. Kalau masih ingat kalau dulu sekitar 15 tahun yang lalu nyari dewek di situlah di Muzdalifah itu. Walaupun batu itu sudah disebar sebelumnya ya oleh pemerintah itu. Nah jadi itu. Jadi tidak ada kait mengait langsung dengan wukuf ya ibadah puasa Arafah ini. Jadi walaupun kita tahu di sana sudah lebaran, berarti kan sudah 10 Zulhijjah. Kita di sini masih 9 dan itu biasa karena matlak mengawali awal bulan dalam kalender Hijriah itu memang banyak asbab yang lain tolak ukur untuk melihat awal bulan itu ya. Nanti banyak dalil-dalilnya. Pertama, duluan disyariatkan puasa Arafah dibanding ibadah haji. Tahun kedua Hijriah Nabi di Madinah, artinya setelah hijrah, nah tahun kedua itu turun semua tuh syariat-syariat yang hari ini kita jalankan. Bertemu Ramadan mulai syariat puasa, langsung include di situ syariat zakat fitrah tahun kedua Hijriah. Ketemu Zulhijjah ini masih di tahun 2 Hijriah, ada sunnah untuk Arafah yang dilakukan Nabi dan diperintahkan kesunahan itu ke sahabat. Juga kemudian adanya Idul Adha, itu semua tahun kedua Hijriah. Sedangkan untuk ibadah wukuf itu baru ada di tahun ke-10. Kan Nabi itu hajinya terakhir sebelum beliau wafat dan itulah satu-satunya haji Nabi SAW. Maka juga dikenali sebagai Hujjatul Wada, haji perpisahan beliau. Jadi duluan ada syariat puasa sunnah Arafah ya. 8 tahun itu selisihnya ya, artinya kan secara logika tidak mungkin ibadah yang duluan ada mengikut kepada ibadah yang datang belakangan. Itu satu. Yang kedua, dalam sejarahnya dari awal syariat haji sampai hari ini itu ada lebih kurang 30 kali ibadah haji itu tidak dilaksanakan di tahun itu dengan berbagai macam sebabnya ya. Bukan macam yang COVID kemarin itu masih diadakan itu. Saya masih ingat yang COVID tahun pertama 2020 ya. Tahun haji tersebut masih diadakan tapi terbatas 10.000 jamaah haji. Dan itu untuk dakhili yang ada di Saudi sendiri ya. Itu pun dibatasi 10.000. Artinya masih ada wukufnya. Tapi dalam sejarah tadi ada lebih kurang 30 kali. Berarti lebih kurang 30 tahun kalau ditotalkan ya. Ibadah haji itu tidak dilaksanakan. Tapi syariat puasa masih dilakukan oleh orang-orang muslim ketika itu. Nah itu sudah cukup sebetulnya jadi alasan. Belum lagi fatwa-fatwa para ulama yang selalu mengatakan, termasuk mufti Arab Saudi yang menyebut bahwa penanggalan kalender Hijriah itu mengikut tempat di mana kita tinggal. Ya, jadi kalau kita Indonesia ya melok penanggalan di Indonesia. Nah itu yang afdol ya, menurut saya lebih aman dan lebih selamat. Ya walaupun saya lihat masih ada kawan itu yang puasa Arafah kemarin, ya. Saya sampaikan dengan beliau harus konsisten. Berarti hari ini sholat Id, iya. Jangan besok, tidak boleh dikodok takhir, ya. Iya, sebab nanti puasa Arafah itu kan 9 Zulhijjah, sholat Id 10 Zulhijjah, harus hari ini, jangan besok. Kalau besok sholat Idnya, hari ini tanggal berapa? 9,5 Zulhijjah, misalnya begitu ya. Misalnya ya kalau nak disebut ya.
Akan ganti tanggal itu. Jadi demikian. Jadi silahkan. Jadi kalau yang hari ini Arafah berarti besok kita lebaran insyaallah. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita hari ini karena kita ngaji Syama'il, berarti kita juga sentuh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dan menjalani hari-hari yang awal dari bulan Zulhijjah ini. Tadi satu ya, karena ini sudah pas tanggal 9 dan waktu subuh ini setelah waktu sahur, jadi tidak bisa lagi berkuat ngajak puasa Arafah ya. Yang lah puasa ya puasa, yang tak puasa ya tak puasa ya, berarti kena tunggu Arafah tahun yang akan datang. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa lagi yang istimewa dari Zulhijjah dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Zulhijjah ini bulannya istimewa karena termasuk dari 4 bulan haram dan ini sering kita ulang. Nah 10 hari pertamanya juga hari-hari yang istimewa yang secara eksplisit juga disebut. Nah, jadi ini memang kemuliaan di atas kemuliaan. Dalam Al-Quran di surat Al-Fajr Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr, dan demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam. Walayalin ashr itu waktu 10 malam. Para ulama tafsir mengatakan waktu 10 malam yang dimaksud itu 10 malam dan juga siangnya yang ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya. Nah, itu kan demi itu dalam bahasa Arab pakai huruf waw. Wawnya itu wawul qasam namanya, waw sumpah. Jadi Allah itu bersumpah dengan nama makhluk. Nah, boleh Ustaz? Boleh kalau Allah ya. Yang tak boleh itu kita makhluk bersumpah dengan makhluk, tak boleh. Demi bapak aku, siapa bapak kamu misalnya itu ya. Tak boleh kalau kita. Kalau kita terpaksa harus bersumpah, harus memakai lafzul jalalah, wallahi, tallahi atau billahi. Jadi ada 3 huruf dalam bahasa Arab yang itu menunjukkan sumpah, waw, ta, ba ya. Nah, tapi jangan main-main dengan sumpah lafzul jalalah itu ya. Itu kalau terpaksa ya, kalau betul nak yakinkan nian ya. Sebab sumpah itu kalau terlanggar ada kafaratnya. Ya, ada apa kafarat nih? Bukan keparat, ya, tapi keparat itu dari bahasa Arab sebetulnya kafarat ya, denda yang harus dibayar atas pelanggaran sumpah demi Allah itu. Jadi Allah bersumpah dengan nama makhluk. Para ulama tafsir juga sama, ketika Allah bersumpah dengan nama makhluk itu nak menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Jadi ketika Allah mengatakan walayalin ashr, dan demi kemuliaan waktu 10 malam. Nah, itu tadi yang dipilih maknanya oleh para ulama. 10 malam dan siangnya dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena itu saya melihat ada jamaah itu yang dari hari pertama lah puasa dia. Pertama Zulhijjah. Dalilnya apa? Dalilnya itu ayat-ayat ini dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan soleh yang bagus dilakukan, dicintai di sisi Allah, melainkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, 10 hari pertama ini ya. Jadi kalau babnya itu tentang puasa, sudah ada yang puasa sejak hari pertama, bagus ya. Itu hebat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai hari ini 9. 10-nya tak boleh besok, Idul Adha ya. Ada yang saya lihat puasa Senin Kamisnya diteruskan, bagus ya. Ada yang mengiringi 8 dengan 9. Sebab 8 itu juga boleh kalau puasa. Dikenali dengan istilah sunnah tarwiyah. Jadi kalau kemarin ada yang puasa boleh juga namanya, tapi sunnah tarwiyah. Nah, dengan kemudian diiringi yang hari ini Arafah ya. Kalau yang nak puasa Ustaz, aku sehari baik, jangan tidak puasa. Maka puasalah di Arafahnya ya. Ini karena dia terikat dengan tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita terlepas baik diawali atau diakhiri ya, tidak bisa lagi disebut dengan Arafah karena dia terikat dengan tanggal 9 Zulhijjahnya. Lalu berikutnya amalan-amalan yang bagus di bulan-bulan ini dan itu dilakukan oleh Rasul, dicontohkan oleh beliau, semua bentuk amal soleh. Kalau mau ikut, karena bulan ini juga dikenal sebagai bulan haji ya. Haji itu kan puncaknya dimulai dari tanggal 8 itu Pak. Haji itu 8, mereka bergerak dari hotel penginapan masing-masing
labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, menuju Arafah. 9 Zulhijjahnya puncaknya wukuf di Arafah. Malamnya mabit, ya, lewat tengah malam atau pagi besoknya Jumrah Aqabah dulu yang pertama. Nanti 11 12 Zulhijjah melempar jamarat yang 3 lemparan itu. Kalau yang nafar awal selesai 12 Zulhijjah. Kalau yang nafar sani sampai tanggal 13. Terus balik untuk tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Selesai. 6 hari cuma haji itu. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bisa dipepet 5 hari kalau nafar awal malah. Jadi tak lama. Mengapa tetangga kami berangkat lama Ustaz? 2 mingguan yang lalu. Oh, itu kan untuk regulasi ngatur kedatangan kepulangan jamaah, ya. Karena itu ada yang berangkat haji ngilang cuman 10 hari. Tahu-tahu lah balik. Ay, haji ni anak kamu. Uji kamu gitu tuh. Iya haji karena cuman syarat rukun tuh hanya 5 atau 6 hari, ya. Nah, mereka itu kan tidak ada amalan kecuali memperbanyak zikir. Kalau kemarin ada yang menyaksikan live itu, orang wukuf kan mulai dari sebelum zuhur diawali dengan khutbah wukuf, ya, lalu kemudian sholat zuhur jamak takdim qashar, ya, dengan asar. Setelah itu apa yang dilakukan? Zikir. Zikir. Itu sampailah menjelang maghrib, ya. Itu kalau misalnya tidak dibimbing atau jama'i lama Pak, mungkin kita tak biasa zikir sampai 4 jam itu, ya. Makanya biasanya ada pemimpinnya, ya, ada pembimbingnya. Kalau tak hati-hati nanti tertidur juga pas wukuf itu, ya. Nah, itu yang dihindari. Baik, jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu yang tak berangkat haji juga sama, agar berserikat dalam amal. Di antara yang disunnahkan itu ya berzikir. Macam hari ini, nah, kita Arafah. Jadi Arafah itu sebutan hari, ya. Bukan tempat. Kebetulan Pak, ya, wong wukuf itu nama tempatnya sama, Arafat, ya, Arafah. Nah, karena itu sunnah berzikir di hari ini lebih daripada hari yang lain. Karena dijanjikan ampunan pahala. Kalau pesan para guru kita ulama terdahulu, di antara zikir istimewa di hari Arafah, banyakkan istighfar. Lebih daripada hari-hari yang lain. Kalau misalnya hari yang lain 100 misalnya, ya, rutin istighfar harian. Cobalah cacakkan yang 1000 kali hari ini. Kalau yang istighfar minimalis itu tak lama Pak. Minimalis itu maksudnya yang paling pendek. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Oh, cepat itu. 1000 kali tidak nyampe setengah jam, ya. Apalagi kalau dibawa sambil jalan, sambil ini, ya. Ada mungkin yang nak sayyidul istighfar. Nah, itu agak panjang memang, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Penghulu sekalian istighfar. Boleh juga nak dibaca. Ya, berapa kali kita sanggup. Nah, ini yang istimewa di hari Arafah. Jadi nanti kan ini panjang nih, dari subuh sampai ke maghrib kita berbuka kalau yang puasa. Silahkan dipilih nanti waktu mana yang nak dipilih untuk duduk sejenak, ya, mungkin nak berzikir, ya, selain aktivitas yang lain. Agak lemak yang Arafah tahun ini karena bersamaan hari Ahad. Jadi yang pegawai kan libur, ya. Jadi tinggal kemudian mengambil mana peluang waktu kita untuk memperbanyak ibadah tadi, agar mudah-mudahan semakin berkah nilai dari puasa Arafahnya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya ini kita sentuh, walaupun mungkin kalau sudah ada kajian di sebelumnya dengan asatis yang lain, karena ini masuk juga dalam syama'il karena dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan tidak ada amalan yang bagus, yang baik, yang afdol di hari-hari nahar. Jadi ada istilah hari nahar. Hari nahar itu 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. 10 itu kita kenal Idul Adha, Lebaran. 11, 12, 13 itu disebut Ayyamut Tasyrik. Digabung kedua ini punya istilah yang sama, hari nahar. Min ihraqid dammi, tidak ada amalan yang istimewa di hari-hari itu dan dicontohkan langsung oleh Nabi, melainkan ibadah mengalirkan darah. Nah, ini juga sudah mafhum maksud mengalirkan darah ini, ya. Maksudnya darah hewan kurban. Ya, inilah yang dipinta.
Bahkan dalam ayat Al-Quran tentang kurban itu, sigatnya itu sigat fi'il amr. Diksi, kalimat yang dipilih oleh Allah itu bentuknya perintah. Walaupun nanti secara hukum, para ulama fikih tetap memberikan hukum dari kurban itu sunnah. Apa itu ayatnya? Yang tadi kita bacakan, hafal kalau inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah beri kepadamu wahai Muhammad, dan kita umat beliau include di situ, al-kautsar. Apa al-kautsar? Nikmat yang banyak. Banyak nikmat Allah itu. Maka Allah dalam konteks surat ini cuma minta dua kepada kita terkait nikmat yang banyak yang kita kecap itu. Apa? Fasalli li rabbika wanhar. Yang pertama kita diminta jaga semayang. Fasalli li rabbika, sembahlah Tuhanmu, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar. Nah, ya. Untuk tengoklah terjemahan itu apa makna wanhar itu, dan berkurbanlah, ya. Jadi memang momentum Zulhijjah dan tanggalnya juga tertentu. Maka dalam pengertian kurban itu zabhu hayawanin makhsusin fi awqatin makhsusatin. Jadi menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan di waktu-waktu yang juga sudah ditentukan. Kapan waktunya tadi? 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha sampailah hari terakhir tasyrik, 4 hari itu ya. Yang itu kemudian disyariatkan untuk kita yang diberikan man kana lahu si'ah, diberikan keluasan rezeki oleh Allah untuk kemudian berkurban di tahun tersebut. Nah, karena itu sunnah berkurban ini, walaupun tadi kita nyebutnya sunnah istimewa, sunnah muakkadah, bahkan tadi kita sebutkan cukuplah ayat Allah itu yang menjadi bukti bahkan dengan kalimat perintah, ya. Dan Rasul juga menjanjikan hewan-hewan kurban yang dialirkan darahnya itu, ini kan Rasul mendetailkan itu untuk memotivasi umatnya nanti agar gemar berkurban itu. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Nanti hewan kurban itu datang di hari kiamat lengkap biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha, dengan tanduk-tanduknya sekali, bulu-bulunya sekali, kuku-kukunya sekali. Dalam bentuk apa mereka itu? Untuk syafaat, memberatkan timbangan hasanat kita nanti di hadapan Allah. Ya, jadi penolong lagi. Nah, karena itu turunan lagi dari teknis untuk berkurban ini, sunnahnya sunnah sanawiyah, sunnah tahunan. Kalau kita tak berkurban di tahun itu, ya cukuplah alasannya tak berkurban. Jangan jawab, "Ayolah sudah aku berkurban Ustaz 5 tahun yang lalu." Oh, dikenang kenyo yang 5 tahun yang lalu. Kalau rezeki kita ni luas, kurban tu tiap-tiap tahun. Ya, tiap kali bertemu Zulhijjah, tiap kali itu pula kita diminta untuk berkurban, ya, itu. Dan inilah kemudian dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memberikan dan mencontohkan syariat ini dengan melakukannya sendiri. Dalam hadis itu kan dikatakan Rasul menyembelih kibasaini, 2 kibas, 2 ekor kurban yang besar, ya, kambing, domba begitu ya, yang semisalnya. Yang pertama diniatkan beliau untuk beliau dan ahli keluarganya, ahlul baitnya. Dan yang kedua diniatkan untuk umat beliau. Nah, ini juga nanti dari dalil ini untuk sembelihan yang pertama itu turunan hukumnya dalam fikih Syafi'i dikenali dengan istilah sunnah kifayah. Jadi ada istilah sunnah kifayah dalam fikih Syafi'i untuk kurban. Mirip-mirip fardu kifayah ya. Kalau yang kita kenal kan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah memang perbuatannya yang fardu. Contoh apa fardu kifayah itu? Penyelenggaraan jenazah ya. Mulai dari mandikan, ngafani, nyolati, nguburi, itu fardu kifayah. Kan tahu kita maknanya. Kalau sudah ada yang melakukan, gugur kefarduan itu dari yang lain. Tapi kalau tak ada yang buat, berdosa galau karena fardu. Nah, dalam fikih kurban ini ada istilah sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah dalam kurban? Kalau sudah ada di antara keluarga itu yang berkurban, maka gugurlah sunnah berkurban di tahun itu untuk anggota keluarga yang lain. Ini kalau misalnya dalam satu keluarga itu hanya mampu berkurban dengan 1 ekor kambing ya, atau 1 bahagian dari sapi. Ya. Contoh,
Nah, dan keluarga di sini harus ditakyin ya, harus ditegaskan itu keluarga yang bahasa muda kitanya keluarga inti lah nyebutnya begitu ya. Agak yang sampai satu buyut pun masih dikarung kenyo 3 pupu, lah jauh itu ya. Yang keluarga inti. Kalau dalam waris itu yang masuk dalam ring 1. Waris itu kan kalau dikelompokkan ahli waris itu kan banyak. 15 dari golongan lelaki, 10 dari golongan perempuan. Nah, tapi ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, yang keluarga inti itu ring 1. Itu kalau dalam ilmu waris, ring 1 ini kalau ada orang meninggal, yang berada di ring tersebut pasti dapat waris. Tinggal nanti berapa bahagiannya, tergantung jumlah ahli waris yang ada di ring 1 tersebut. Siapa yang masuk keluarga inti ini? Pertama kebucuk. Kebucuk ini siapa? Orang tua. Ayah kita, ibu kita, itu keluarga inti ya. Yang kedua ke samping. Siapa ke samping? Iya, samping ini bukan dulur ya. Kalau bagi waris dulur itulah ring 2 dia. Iya. Dia bisa tidak dapat waris kalau kita meninggal, adik-beradik kita, kakak kita, adik kita, kalau ada yang menghalanginya dari ring 1. Jadi ke samping itu siapa? Pasangan, suami, istri. Itu wajib dia dapat pak waris. Ustaz baru seminggu nikah, walaupun baru seminggu. Bacanya lah diincernya nih, seminggu lagi laju caranya nih. Ya, jadi yang dilihat itu siapa pasangannya waktu meninggal. Ya, bahkan kalau didetailkan begitu kalau dalam syariat, orang yang sedang dalam keadaan pisah yang masih boleh rujuk dalam masa iddahnya itu juga masih statusnya. Jadi kalau kita jarang terjadi itu ya, malah terpisah besok bukan wong lain yang sudah Ustaz ya. Ya, lah wong lain yang kalau orang pisah itu kalau masa iddah itu belum itu pisah lepas nian. Kalau salah satu meninggal masih dapat mewarisi itu. Ya baik si suami meninggal atau istri yang meninggal. Nah jadi yang ke samping itu pasangan. Terus yang ke bawah, siapa ke bawah? Anak. Nah itulah yang maksud Nabi SAW. Kalau misalnya sudah ada yang berkurban di tahun itu, gugur sunnah berkurban untuk anggota yang lain. Nah itu ya. Itu kalau mampunya satu ya. Kalau mampu lebih, afdal. Nah, panitia jangan salah paham, ada suami istri mau 2 kambing besar loh, bagus ya. Datang ke masjid kata panitia, "Oi kamu berdua sikok be cukup, sikok." Oh jangan, enggak usah. Terima kalau dua-duanya itu ya. Afdal. Kan bukankah ada satu keluarga yang kurban 1 ekor sapi, diletaklah karena boleh sampai maksimal 7 bahagian, letak nama dia, nama istri, nama anak, nama orang tua. Nah itu ya. Jadi ada istilah sunnah kifayah dalam fikih kurban ini dan itu dilakukan oleh Rasul. Adapun sembelihan beliau yang kedua yang untuk umat beliau itu khosais istilahnya dalam kajian ya. Khosais itu apa? Pernah mungkin saya sebut ya awal-awal kita ngaji sama ilmu Muhammadiyah itu. Kekhususan yang hanya untuk Nabi, tidak untuk umat beliau. Banyak itu Pak khosais itu. Menarik juga sebetulnya kalau nak dibahas kalau selesai sama nanti ya. Karena kitab khosais itu ratusan halaman. 200 sampai 300 halaman, sesuatu yang hanya untuk Nabi, tidak untuk umat beliau. Ya contoh yang sering mungkin disampaikan guru-guru kita, misalnya Nabi menikah Nabi itu menikah pernah sampai 15 kali Pak ya, akad nikah. Yang difirak oleh beliau ada 2, yang waktu beliau meninggal ada 11. Nah itu kekhususan, kita umat beliau tidak bisa berdalil, Nabi kan sampai sekian. Aku nak nurut Nabi, ya, bukan turutan. Kamu nak nurut yang itunya baik, ya. Nak nurut tahajudnya setengah malam tidak terturut, misalnya begitu ya. Jadi itu khosais. Nah, termasuk khosais itu yang Nabi nyembelih untuk umat beliau. Karena itu tidak boleh misalnya di satu sekolah kan kurban ini ada beberapa istilah Pak. Ini boleh juga kita sebutkan karena di rujukan ini disebut. Ada istilah patungan kurban. Ini biasa yang dibuat di masjid-masjid ya. Dari tahun lalu misalnya sudah diagendakan siapa nak ngambil sapi 1, slot 1, slot 2. Jangan nyebut slot agak ini lain makna slot hari ini. Agak geser ke kiri maknanya. Sapi 1, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah kan sudah ditetapkan. Misal sapi 21 berarti satu bahagian tuh 3 juta. Nah nanti tiap bulan 300.000. Nah itu patungan karena mereka nanti 7 bahagian itu 7 orang itu sama-sama berkurban di waktu yang sama. Ada lagi nanti istilah arisan. Jadi jangan tertukar. Kadang ada yang nyebut patungan kurban itu arisan. Kalau arisan itu yang memang betul-betul arisan. Wong 3 misalnya.
Kumpulan 1.000.000 sewang, tak mampu dia beli kambing dewean tahun itu. Jadi bertiga kumpulan, belilah 1 kambing atas nama si fulan yang pertama. Nanti tahun depan kumpulan lagi ya dengan kambing yang mirip, entah naik atau berkurang harganya, tinggal mereka bagi 3. Itu arisan baru tepat ya. Boleh Ustaz, tergantung kita milih pendapat arisan itu boleh atau tidak. Kalau kita milih pandangan arisan itu tidak boleh, seluruh bentuk arisan tidak boleh berarti. Nah, arisan kurban, arisan duit, arisan beras, arisan apa? Kan arisan itu kan ada unsur hutang piutang. Jadi kalau ada arisan harus dipenuhi syarat-syaratnya itu. Harus paham kaitan tentang hukum hutang piutang. Kalau nak arisan ya apalagi kambing tuh ya, kalau bisa jangan lebih dari wong 3. Lagi arisan kambing wong 20 ya. Ini kan setahun sekali, alang kelamun nunggu yang 20 itu ya. 20 tahun lagi Ustaz aku berkurban ini ya. Iya. Nah, itu arisan. Nah, ada lagi istilah yang ini biasanya di komunitas, sedekah kurban. Nah, di sekolah misalnya, untuk melatih sedekah kurban itu untuk melatih biasanya anak-anak diajak, ada yang nyumbang 10.000, 20.000 kan biasa begitu ya. Nanti terkumpullah dari ratusan siswa itu sikok sapi. Nah, ya. Nah, nanti dalam pelaksanaannya tidak boleh berdalilkan Nabi tadi itu khosais. Uji kepala sekolahnya. Kami kurban ya Allah 1 ekor kambing ini untuk 500 siswa kami misalnya gitu ya. Oh ya, iya, kalau ditanya ngapa Nabi kan untuk umatnya. Nah, itu yang keliru, Nabi itu khosais ya. Nah, kalau yang demikian tuh bisa letaklah 7 maksimal nama. Mungkin nama guru-gurunya, guru-guru juga bisa dilihat. Mungkin ini nampaknya guru kita ini dia belum berkurban dari dulu, pengen berkurban, letak nama dia ya. Masalah pahala tuh Pak, tidak usah dipikirkan ya. Tidak tertukar kalau kita nyumbang tuh ya. Ya kadang-kadang dapat tak pahala Ustaz, kan nama dia. Pacaklah malaikat nyatetnya itu ya. Lagi panitia bertanya pula berapa kau nyumbang? 10.000 rupanya itu ya. Untuk sapi yang 21 juta tuh ya. Jadi insya Allah dapat galau itu bersarikat dalam pahala. Nah ini suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk kurban yang itu istimewa dan cuman ada di hari-hari tersebut. Tanggalnya terbentang agak lama sebetulnya Pak, 4 hari itu. Artinya kalau ada Ustaz, aku ini nak kurban, tapi nunggu duit. Hari pertama belum ada tungguan duit. Tanggal 13 Zulhijjah boleh. 13 pagi dapat langsung ya, beli kambing misalnya. Kan kambing itu masih Pak sampai hari terakhir. Kadang-kadang lebih murah lagi dia ya. Iya, sebab dia nak ngabisi kambing itu ya. Kan berjualan kalau pinggir-pinggir jalan itu ya. Ya, kalau lewat 13 Zulhijjah ada lagi kurban ya. Iya, paling kambing akikah atau kambing apa. Nah, boleh sembelihlah. Yang afdal nyembelih dewek kalau mampu. Kalau tak mampu cari yang mampu ya. Cari telepon wong ini di kita ini kan ada komunitasnya itu, Juleha. Ya, juru sembelih halal itu ya. Mungkin telepon ustaznya atau siapa di masjid kita ini di antara jamaah yang biasa, mungkin ada yang biasa nyembelih, minta tolong sembelihkan ya. Saya punya kawan itu bahkan dia sengaja Pak. Saya lihat tiap tahun, Ustaz aku memang sengaja tanggal 13 aku baru kurban. Ngapa? Tanggal 10 lah banyak orang kurban. Ya, 11 aku milih tanggal terakhir. Dia tuh memang galak siang dia kurban, siang nyembelih dewek. Habis itu kan kalau kambing kan tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu lama seperti sapi. Jadi dia olah dengan ngajak kawan 2-3, dah langsung pas asar di komplek itu dia bawa ke masjid. Bukan lagi mentah Pak, lah jadi sate, lah jadi gulai dibawanya. Jadi memang kita itu kan 4 hari itu, nahar itu, Idul Adha sampai 3 hari tasyrik. Kan itu hari yang mutlak haram kita puasa. Ya. Artinya kalau kita dilarang puasa, disuruh ngapa gitu tuh? Suruh makan. Tidak boleh puasa, suruh makan berarti yang dimakan apa? Daging kurban itulah diantaranya. Dalam tanda kutip itu pestanya umat Islam. Makanya kalau di Arab seperti Mesir ya, kita menyaksikan langsung itu. Itu perayaan seperti Idul Fitri semaraknya kita ini, itu terjadinya kalau di sana Idul Adha. Boleh jengok di TikTok atau Reels ya. Suasana Mesir ketika sambut Idul Adha. Sesak galau itu di komuter ya, di kereta api dan sebagainya. Tapi kan kaitannya regulasi. Kalau kita kan sisip dikit Idul Adha liburnya tanggal merah itulah. Kalau yang pegawai kalau ada yang masuk Selasa kalau ada ya Senin itulah Ustaz liburnya ya. Nah, boleh gitu. Jadi boleh. Apalagi lah dalam keadaan masa itu. Datang asar-asar hari terakhir ya.
Kalau di antara jamaah ada yang itu, tolong kakek WA kami, datang kami insya Allah ya. Iya, mulai jadi sate, mulai jadi gulai, melok makan gitu ya. Nah itu, jadi boleh sampai hari terakhir, itu istimewa dari kurban ini. Baik, saya rasa itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Inilah yang syama'il Rasul di bulan Zulhijjah. Jadi dibentangkan sebetulnya oleh Nabi hamparan-hamparan amal soleh. Tinggal kita nak metik yang mana. Ya, mala yudraku kullu la yutraku kullu, begitu kaidahnya dalam usul fikih. Yang tidak bisa buat galau, jangan ditinggalkan galau ya. Mana yang kita baca, kita ambil ya, kita rebut peluang pahalanya tersebut. Allahul muwaffiq. Silakan, masih ada waktu untuk bertanya ya, silakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya. Boleh, banyak tuh kajiannya tadi ya. Ada Arafah, ada Idul Adha, kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan tentang masalah kurban. Oh, kurban. Nah. Kita berkurban memberi satu kambing. Kita niatkan untuk orang tua kita almarhum. Nah. Apakah itu bisa sampai atau memang tetap kita yang berkurban? Atau nanti bisa pun memberi niatkan untuk almarhumah? Itu Ya. Jadi kita niat kurban pahala untuk orang yang sudah meninggal ya, hadiah ya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, dalam pembahasan fikih Syafi'i itu dikatakan tentang keadaan orang berkurban, niat atau pahala dihadiahkan untuk yang sudah meninggal. Pertama, kalau misalnya almarhum atau almarhumah itu pernah terucap secara lisan atau tertulis dengan tulisan, wasiat berarti kita lebih kurang ya, pengen yang dia kurban. Maka dalam hal ini semua ulama fiqh Syafi'i mengatakan bolehnya si anak atau ahli waris berkurban untuk nama fulan atau fulana yang sudah meninggal itu ya. Perbedaan itu nanti ketika almarhum atau almarhumah itu tidak pernah meninggalkan pesan. Apakah tetap boleh atau tidak? Ada yang mengatakan tak boleh, tapi jumhur ulama tetap mengatakan tentang kebolehannya. Apalagi berkurban untuk nama orang yang sudah meninggal itu, hadiah untuk yang sudah meninggal, sifatnya juga mengeluarkan nukut. Amal yang maliyah, mengeluarkan harta ya. Ada kaidah bahwa semua yang dilakukan oleh ahli waris untuk yang sudah meninggal yang sifatnya mengeluarkan harta itu boleh dan pahalanya sampai, sepakat ulama. Contoh apa misalnya? Sedekah, wakaf, ada masjid sedang bangun, renov, atau rumah Quran. Lalu kita datang, ini aku melok nyumbang ya 2 juta untuk nama bapakku yang meninggal. Karena sifatnya mengeluarkan harta, jumhur ulama sepakat bolehnya. Ada badal haji, kan mengeluarkan duit kalau itu, badal umroh. Nah di musim Zulhijjah ini ada kurban, hadiah kurban, mengeluarkan duit itu Pak. Datang gitu ke pengurus, aku ngambil satu bahagian sapi ya untuk nama bapak. Masuk catat oleh pengurus, tunggu oleh pengurus, belum nyerah ke duit, masih lama sebulan, 2 minggu belum juga, seminggu belum juga, tidak ngejar duit, dikeluarkan nama wong tua gitu itu ya. Artinya kan mengeluarkan duit. Nah ini boleh ya, boleh. Saya ikut pandangan yang membolehkan. Nanti ulama itu berbeda ketika yang dihadiahkan ahli waris itu yang sifatnya ghair maliyah, seperti bacaan Al-Quran, sampai atau tidak ya. Tapi jumhur tetap mengatakan sampai untuk yang ghair maliyah seperti bacaan Quran ya. Hanya qaul beberapa dalam mazhab Imam Syafi'i itu pendapat-pendapat kecilnya yang mengatakan tak sampai. Nah, tapi kalau untuk kurban tadi boleh Pak ya. Apalagi kalau memang pernah terucap wasiat atau tulisan, lebih lagi bolehnya itu ya. Itu jadi hadiah untuk mereka di alam barzakh, dicatat berbuat baik dengan orang tua bagi kita yang masih hidup walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, Nah, ketika hari raya Idul Adha kita baca takbir sampai 3 hari. Kemudian
kemudian dari raya Idul Fitri kita baca 1 hari. Mengapa beda? Yang kedua, seandainya kita yang dua ini di luar tema yang saya sampaikan. Seandainya kita telah meninggal, mudah-mudahan tidak ada yang meninggal. Cuma seandainya 100 tahun lagi mungkin di antara kita ada yang meninggal mungkin. Nah, kemudian kita akan hidup di alam barzakh atau alam kubur. Kemudian pertanyaan saya, tahapan apa saja yang akan dilalui oleh penghuni alam kubur sampai ke alam akhirat, sampai ditentukan masuk surga atau neraka? Tahapan apa saja itu Ustaz? Sementara itu dulu. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, lupa, yaitu doanya dulu Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Takbir dalam Id itu juga termasuk yang saya pahami, termasuk masalah tauqifi ya. Tauqifi mungkin pernah dulu saya sebut. Kalau bahasa kitonya tauqifi itu dari sanonya memang itu. Ya, tinggal nanti kita melihat hikmah. Kalau hikmah kan bisa siapapun melihat dan mengambilnya tergantung sudut pandangnya. Jadi kalau Idul Fitri takbirannya itu ya dimulai masuk 1 Syawalnya di waktu maghrib sampai bertemu dengan pelaksanaan sholat Idul Fitrinya ya. Maka itu kalau sholat Idul Fitri kan setelahnya bahkan imam pun tidak lagi takbiran ya. Ya, takbiran di sini takbiran yang kita kenal lafaznya ya. Kalau takbir itu kan Allahu Akbar. Tapi kalau sudah takbiran itu berarti yang kita nyebutnya selama ini Allahu Akbar itu takbiran. Sama macam tahlil dengan tahlilan, agak lain maknanya itu ya. Baik. Sedangkan di Idul Adha itu sampailah nanti terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah ya. Karena itu lebaran kedua tuan imam tiba-tiba takbiran masih boleh ya. Karena memang pengsyariatannya begitu. Tinggal nanti kita itu berusaha mengungkap hikmah di sebalik itu. Yang jelas untuk yang Idul Adha ini ya untuk mengiringi itu. Karena kan memang hari-hari ihraqud dammi itu di antara yang sunnahnya memperbanyak kalimat takbir. Dan takbiran itu ya takbir isinya itu ya. Sama wa kabbar mengiringi penyembelihan hewan kurban itu. Itu mungkin di antara hikmahnya ya. Sedangkan Idul Fitri kita tahu tidak ada nyembelih hewan kurban kan. Sampai sholat Id itu baik, ya. Kita cuman sampai di sana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, masalah alam setelah alam dunia itu alam simai, apalagi alam kubur, ya. Tak kata kita misalnya apa ya, studi banding dulu, Ustaz. Nyingok dulu di sana ya. Iya. Pacak kamu menak ke sana, tak balik lagi, ya. Nah, itu perkara simai karena itu memang harus dengar dari ayat atau dari hadis Nabi, ya. Bahkan alam barzakh itu bisa jadi lebih lama dari alam dunia yang kita tempati ya. Kanlah banyak yang sudah dikuburkan 100 tahun yang lalu. Umurnya waktu hidup tidak nyampe 100 tahun. Ya, selesai belum? Tergantung sampai kapan akhirat. Aman akhirat 100 tahun lagi, 100 tahun lagi alam barzakh itu ya. Karena itu Sayyidina Utsman ibn Affan pernah dikipui oleh sahabat yang lain. Jadi kata sahabat yang lain, Utsman, kami ini melihat ketika Rasul bercerita tentang akhirat, kami nangis galau terseduh-seduh. Kamu tidak katanya. Tapi ketika Nabi cerita alam barzakh, kami melihat engkau nangis terseduh-seduh, kami tidak. Ngapo? Nah, begitu lebih kurang ya. Apa jawaban Utsman? Wahai sahabat, ketahuilah, orang itu kalaulah selamat di alam barzakh, kesananya insya Allah lebih mudah. Maksudnya kesananya itu alam akhirat ya. Tapi kalau di alam barzakhnya lah tersandung ya, lah sudah saro bahasa kitanya itu ya, dapat siksa kubur, nanti kesananya juga lebih sulit. Itu ngapa Utsman ibn Affan kalau Nabi cerita tentang alam barzakh selalu menangis ya. Nah itu. Adapun untuk tahapan alam akhirat, nah ini yang panjang ya. Nanti itu ceritanya tentang alam akhirat ya, mulai dari awalnya baik Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, sampai nanti penentuannya itu lewat sirat ya. Nanti kan ada di situ ada Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan,
siratnya, banyak itu nanti tahapannya. Itu tidak cukup kita jelaskan ya di ruang tanya jawab ini, sampai nanti keputusan Allah itu surga atau neraka ya. Nah, yang penting mudah-mudahan Allah mudahkan nanti urusan di sana. Maka kita mengucap Maliki Yaumiddin, itu ngojoi sebetulnya, mujui Allah agar kita nanti diselamatkan. Kata Allah yang nyebut dalam hadis qudsi ketika kita mengucap Maliki Yaumiddin, itu dijawab oleh Allah, Majjadani abdi wa fawwada ilayya amri. Hambaku lah nyerahkan urusannya kepadaku. Urusan yang mana? Urusan yang berat nanti di hari kiamat, mulai dari bangkitnya sampai keputusannya ya. Itu dua itu ya. Takbir mutlak itu takbir yang bisa kapan baik kita baca. Ya, muqayyad yang terikat dengan waktu, termasuk takbir-takbiran hari raya ya. Itu nanti ada kaul bahkan kalau takbiran Idul Adha itu bisa dimulai bahkan sejak hari Arafah, karena memang include makna zikir yang dibolehkan di hari-hari tersebut. Itu bedanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik, rasa itu karena sudah syuruk juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita di Zulhijjah ini dan selalu setiap kali pertemuan dengan Zulhijjah di tahun-tahun yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna